Usai makan, Saki mengajak Ayla untuk berjalan menyusuri ruko. Melihat-lihat beberapa toko pakaian dan pernak-pernik khas Bali. "Bang, mampir sana yuk. Sekalian cari buat oleh-oleh kita pulang nanti." Ayla menunjuk satu toko. "Ayo," ucap Saki kemudian menarik Ayla masuk ke toko tersebut. Di sana banyak sekali barang dagangan yang cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Sementara Ayla sibuk memilih beberapa pakaian dan barang lainnya, Saki malah sibuk menatap Ayla yang terlihat begitu ceria. Kebahagiaan Ayla adalah tujuan hidup Saki. Setiap Ayla bertanya mana yang bagus, Saki selalu menjawab bagus. Ayla jadi bimbang karena semuanya terlihat sangat bagus. "Udah, nggak usah bingung gitu. Apa yang menurut kamu bagus, ambil semua. Nggak usah banyak berpikir, pokoknya ambil aja semua yang kamu mau." "Beneran bang?" Saki mengangguk dan Ayla tersenyum dibuatnya. Padahal apa sih yang ditolak oleh Saki, seharusnya Ayla tidak perlu bertanya. Karena Saki tidak akan keberatan Ayla belanja sebanyak apapun. Saki juga tahu, jika semua yang Ayla beli bukan untuk dirinya sendiri. Karena sejak tadi ia menyebut beberapa nama untuk dibelikan oleh-oleh. "Ada lagi yang mau dibeli?" tanya Saki setelah melihat dua keranjang besar penuh dengan belanjaan. "Untuk hari ini cukup dulu deh, nggak tahu kalau nemu lagi yang lain." Ayla nyengir kuda menjawab pertanyaan Saki. Saki terkekeh pelan, kemudian membawa keranjang ke meja kasir. Setelah membayarnya, mereka keluar dari toko. Agar tidak repot saat jalan-jalan, Saki menghubungi petugas villa untuk mengirim orang menjemput belanjaannya dan membawanya ke villa. Karena acara di pantai kemarin terganggu akibat kemunculan Clara, kini mereka memutuskan untuk kembali ke pantai. Terserah bagaimana nanti jika mereka bertemu kembali, Ayla sekarang sudah tidak peduli. Karena nyatanya Saki lebih peduli padanya dan lebih sayang padanya. Clara hanya masa lalu, sedangkan dia adalah masa kini dan masa depan. "Sayang, kita naik jet ski yuk," ajak Saki saat melihat beberapa orang berseliweran di atas ombak laut yang tidak terlalu tinggi. "Takut jatuh, bang. Kalau kecebur nanti gimana?" Ayla ngeri membayangkan dirinya jatuh ke dalam air laut. "Aman, sayang. Kan pakai pelampung. Terus kalau takut, kamu peluk abang erat, abang pasti akan hati-hati dan jagain kamu." "Gimana?" tanyanya. Sejenak Ayla berpikir, tapi melihat orang lain sepertinya seru dan dia ingin mencobanya juga. "Baiklah. Tapi jagain aku ya. Jangan sampai jatuh." "Iya, sayang." Saki mengelus-elus kepala Ayla kemudian berjalan menuju tempat penyewaan jet ski. Setelah siap, dengan dibantu petugasnya, Ayla naik perlahan di belakang Saki. Awal naik, kakinya terasa gemetar, tapi lama-kelamaan ia juga bisa menyesuaikan diri. Bahkan sesekali ia melepas dan merentangkan tangan menikmati angin laut yang segar di pagi hari. Hari ini mereka benar-benar menghabiskan waktu berdua untuk menikmati momen kebersamaan yang jarang sekali karena kesibukan Saki. Hanya memiliki waktu 2 hari dalam sepekan untuk bersama dengan Ayla. Makanya Saki memberikan waktu full pada Ayla. Tanpa gangguan dari pekerjaannya. Namun siapa sangka jika gangguan datang justru dari luar pekerjaan. "Clara, apakah Bali sesempit itu? Kenapa harus bertemu lagi dengannya? Saki, kamu kenapa jadi sulit didekati sejak kita berpisah 15 tahun lalu?" tanya Clara. "Clara, please. Kita dulu cuma teman dekat. Dan keadaan dulu dengan sekarang itu berbeda. Aku sudah punya kehidupan sendiri,
aku udah punya istri yang aku cintai. Saki semakin merangkul pinggang Ayla posesif. Clara menatap sinis Ayla yang menurutnya jauh lebih baik darinya dari segi apapun. Ayla juga tidak ingin terintimidasi, dia malah mengeratkan pelukannya di lengan Saki dan bersandar manja di dada bidang suaminya. Kamu bilang begini, karena kita yang berbeda keyakinan kan? Itu kan yang membuat papamu nggak setuju kita bersama. Kalau soal itu, aku rela pindah agama demi kamu. Saki dan Ayla sampai geleng-geleng kepala, menatap kasihan pada Clara. Demi ambisi mempertaruhkan keyakinan dan agamanya. Bukan begini caranya Clara. Agama saja kamu pertaruhkan demi cinta yang kamu banggakan itu. Keluargamu adalah orang-orang yang taat. Bukan tidak senang kamu ingin hijrah. Tapi jika niatmu seperti ini, aku tidak setuju. Orang ingin mualaf itu karena hati, dan karena Tuhan. Jika kamu pindah keyakinan karena manusia, maka jika kamu kecewa pada manusia, kamu juga akan kembali pada agamamu yang lama. Bukan sekali Clara mengatakan akan pindah keyakinan demi mendapat restu dari Attar. Tapi sampai saat ini setelah belasan tahun, dia masih tetap pada keyakinannya. Berarti Clara memang tidak ada niat dalam hati. Dia seperti itu hanya demi mendapatkan apa yang dia mau. Kenapa sih, kamu gak percaya sama aku? Aku serius dengan ucapanku, Saki. Saki menggelengkan kepala. Tidak, Clara. Kamu gak serius. Lakukan sesuatu sesuai hati nurani kamu, jangan karena aku atau siapapun. Meski kamu berubah pun, tidak akan merubah keadaan. Aku tidak akan pernah memilihmu karena aku sudah beristri dan aku tidak membutuhkan wanita lain selain istriku. Sakit, tentu saja. Ucapan Saki tidak main-main. Bahkan Ayla sampai meringis mendengarnya. Sebagai wanita, ia juga merasa ucapan Saki begitu menyinggung. Tapi ada rasa bangga dalam hati Ayla, karena Saki begitu tegas menolak wanita lain mendekat. Saki, kamu tega sama aku. Kamu sadar nggak sih, kamu udah nyakitin aku? Clara terisak, air matanya meleleh di pipinya. Ia mengusapnya kasar. Beberapa orang yang lewat menatap aneh ketiganya. Entah apa yang mereka pikirkan. Maafkan aku, Clara. Aku harus setega itu, karena aku tidak bisa memberi kesempatan pada wanita manapun untuk masuk ke dalam hatiku. Hatiku sudah terisi penuh oleh satu wanita yang kini sudah menjadi bagian dalam hidupku. Saki mengelus kepala Ayla kemudian membubuhkan kecupan di puncaknya. Tapi aku jauh lebih baik daripada wanita di samping kamu, Saki. Ayla terkejut, ia menelisik dirinya dari atas hingga bawah lantas beralih menatap Clara. Memang dari segi fisik ia kalah jauh dari Clara. Baik buruknya seseorang tidak bisa dinilai oleh diri sendiri. Jika aku merasa istrikulah wanita terbaik, maka hanya akan dia. Mbak, udah dong. Jangan ngejar-ngejar suami orang. Nggak lihat apa, masnya ini kelihatan cinta banget sama istrinya. Seorang ibu-ibu berujar dan menatap sinis pada Clara. Ila, Mbak. Jangan jadi pelakor dong, kayak di dunia ini nggak ada laki-laki lain. Sampai ngejar-ngejar suami orang, timpal teman wanitanya. Iya, bener. Jangan jadi perebut suami orang. Tahu diri dong, penampilan kayak beat asteris gitu. Beda sama istri sah yang sopan dan kalem begitu. Masih banyak lagi nyinyiran dari orang-orang yang melihat perdebatan mereka. Betapa malunya Clara telah menjadi bahan pergunjingan mereka.
Tidak ingin terus-terusan dipermalukan, Clara beranjak dan menggerakkan kakinya, ia berlari dengan terisak. "Mbak, jangan pernah mau kalah sama pelakor." Ibu tadi beralih berucap pada Ayla. "Iya, Mbak. Apalagi punya suami seganteng ini, harus hati-hati karena pelakor berkeliaran." Ayla hanya meringis, dia baru sadar sejak tadi sudah menjadi pusat perhatian. "Makasih, Bu. Mohon maaf udah ganggu liburannya." "Kami duluan," ucap Ayla mengangguk kemudian berlalu meninggalkan tempat yang telah meninggalkan keributan. Zaman sekarang ya, pelakor di mana-mana. Jangankan punya suami setampan itu, suami jelek dan pengangguran aja masih jadi incaran. Ucapan wanita-wanita tadi masih bisa didengar oleh Ayla dan Saki. Ternyata benar, memiliki suami tampan itu banyak risikonya. Salah satunya ya, itu tadi. Pelakor. Tidak heran suaminya banyak yang suka, kejadian beberapa waktu lalu yang membuat hidupnya berubah pun karena wanita yang menginginkan Saki menjadi miliknya. Dan rela melakukan hal apapun, meski melakukan kejahatan. Ingat, abang jangan terlalu welcome sama wanita. Nanti banyak yang salah mengartikannya. Yang tadi saja udah abang cuekin masih aja ngejar-ngejar. Apalagi kalau abang baik-baikin. Kamu jangan khawatir, sayang. Meski di luar sana banyak yang ngejar abang. Tapi hati abang cuma buat kamu, ucap Saki menenangkan Ayla dan meyakinkan agar tidak perlu takut dengan ancaman wanita di luar sana. Eits, jangan salah. Abang bisa sampai nikahin aku itu karena apa coba? Semua bermula karena wanita. Jadi jangan remehkan kaum wanita. Wanita itu diam-diam menghanyutkan. Ayla mengingatkan Saki pada kejadian beberapa waktu silam. Iya, kayak kamu. Kukira kamu pendiam, ternyata saat di atas ranjang kamu begitu panas dan membuat Mulut Saki dibungkam oleh tangan Ayla agar tidak lagi melanjutkan ucapannya. Bisa diem nggak? Nggak usah bongkar masalah ranjang keluar kamar. Kalau ada yang denger gimana? Saki menurunkan tangan Ayla dari mulutnya. Emangnya kenapa? Saki menunjukkan deretan giginya. Tahu, Ayla berjalan cepat lebih dulu. Meninggalkan Saki yang sedang terkikik geli. Sayang tunggu. Kenapa sih Kla, kamu masih aja berusaha ngejar Saki? Jelas-jelas Saki udah nggak mau sama kamu. Dia cuma suka kamu waktu masih labil, dan bisa disebut dengan cinta Moni Asteriste. Farah, sahabat Clara selalu saja mengingatkan Clara jika Saki bukan jodohnya dan jangan terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti dan tidak mungkin. Enggak, aku yakin Saki masih cinta sama aku. Buktinya dia masih menyimpan foto kita berdua di akun sosmednya. Farah menggelengkan kepala entah harus memberikan pengertian seperti apa pada sahabatnya ini. Foto nggak bisa dijadikan jaminan seseorang masih stay di situ, Clara. Come on, Clara. Kamu harus buka mata, buka hati. Jangan buta karena cinta, kamu nggak mungkin terus single di usia sekarang. Aku aja udah mau dua ini, ucap Farah menunjuk perutnya yang mulai buncit. Aku bukan kayak kamu, dan keluarga kamu. Kalau belum nikah dikatain gak laku. Di keluargaku bebas mau nikah atau enggak yang penting bisa happy. Apalagi aku gak mau nikah kalau bukan sama Saki. Kalau enggak, ya enggak perlu nikah. Ribet, ujar Clara santai. Kamu nggak bisa sesantai ini. Terus kalau nggak nikah, kamu nggak bisa punya keturunan. Cara menjentikkan jari di depan wajah Farah, hingga sang empu mengerjap. Aku penganut paham nggak ribet, mau punya anak ya punya anak aja. Nggak nikah juga nggak apa-apa,
Masih bisa punya anak tanpa harus terikat pernikahan yang menurutku konyol. Hadeh. Serah kamu aja deh. Up to you, aku cuma ngingetin kamu aja, kalau Saki udah bukan jodoh kamu lagi. Dan udah saatnya kamu cari pria lain. Emangnya cowok tampan dan mapan di dunia ini cuma si Saki doang apa? Farah, Clara dan Saki. Dulu mereka sahabatan dan berteman cukup dekat. Tapi di antara mereka bertiga, Saki dan Clara lah yang paling dekat. Karena komplek perumahan mereka berdekatan, jadi setiap hari mereka berangkat bersama. Mungkin dari situlah mereka saling suka. Mereka hampir pacaran, tapi karena ada teman Saki yang cepu pada orang tua Saki, jadinya Saki dilarang pacaran apalagi dengan Clara yang berbeda keyakinan. Attar hanya memperbolehkan untuk berteman dan gak lebih. Saat itu Clara dibawa pindah ke USA setelah lulus SMP. Dulu mereka janji akan bertemu lagi. Namun sudah 5 tahun tidak lagi bertemu. Mereka bertemu saat S2 di Singapura. Saat itu Clara sedang ikut keluarganya tinggal di sana selama 3 bulan. Gimana sayang, liburannya? Seru? Tanya Kinan saat Saki membawa Ayla pulang ke rumah orang tuanya. Iya, Ma. Seru banget, ucap Ayla. Oh, iya. Ayla bawa oleh-oleh buat Mama sama Papa. Nggak cuma Mama Papa sih, tapi buat Bibi sama Mbak, juga Mang Asep dan Pak Marfu juga. Wah, kamu banyak banget beli oleh-oleh. Wajah Kinan berbinar saat mendapat hadiah dari menantunya. Bukan dari harganya tapi ini spesial, yang ngasih menantu. Padahal Mama nggak usah dikasih hadiah begini segala, ucap Kinan membuat Ayla terkejut. Mama nggak suka ya? Maaf, cicit Ayla seraya menunduk. Bukan. Bukan itu maksud Mama, Mama suka kok, suka banget malah. Maksud Mama itu, Mama sama Papa kasih hadiah cucu aja yang lucu-lucu. Gitu, jelas Kinan ia khawatir membuat menantunya ini tersinggung. Mama. Baru aja seminggu, ucap Ayla menunduk malu. Wah, jadi Saki baru buka puasanya seminggu ya? Kinan menutup mulut menahan tawa saat melihat delikan mata putranya. Sedangkan Ayla semakin malu dibuatnya. Karena yang dikatakan mamanya itu benar adanya. Ayla, gimana? Pasti Saki nggak berhenti membajak ya? Kan udah puasa lama, pasti dia puas. Ma. Udah deh, jangan bikin Ayla tambah malu gitu. Dah, kami mau istirahat dulu, besok balik ke unit. Saki menarik istrinya menuju kamarnya di lantai atas. Sejujurnya dia juga malu digodain mamanya sejak tadi. Maka ia lebih baik pergi, karena Kinan gak akan pernah berhenti kepoin mereka berdua saat honeymoon kemarin. Kinan hanya geleng-geleng kepala seraya tersenyum melihat anak menantunya yang sedang salah tingkah. Semoga mereka segera diberikan keturunan. Kinan hanya berharap ada Saki untuk memiliki cucu. Terbukti Ayla pernah hamil anak Saki, hanya saja masih belum rezekinya. Kalau Naysila, dia sangat kesulitan untuk memiliki keturunan. Bukan tidak bisa tapi memang belum diberi kepercayaan untuk memiliki keturunan. Semoga anak-anakku segera diberi momongan. Kasian Sila, dia sudah 3 tahun menikah belum juga memiliki anak. Sabar, Ma. Semua pasti akan ada jalannya sendiri. Kita berdoa saja. Kinan terkejut karena kedatangan Attar yang tiba-tiba. Papa, udah pulang? Kok nggak dengar suara mobilnya? Tanya Kinan. Ia segera menyalami suaminya dan membawakan tas kerja menuju kamarnya. Iya, tadi pas di jalan istri Yu ditelepon katanya anaknya sakit dan masuk rumah sakit. Jadi,
Papa suruh dia langsung ke rumah sakit aja. Terus papa naik taksi ke sini, jelas Atar. Oh, pantesan. Terus gimana, anaknya sakit apa? Tanya Kinan penasaran. Belum tahu, tapi tadi papa udah ngomong kalau ada apa-apa langsung hubungi papa. Soal biaya biar papa tanggung, ucap Atar. Sepulang liburan, Saki masih menginap di rumah orang tuanya. Karena Saki ada pekerjaan di Bandung selama 2 hari. Dia tidak bisa meninggalkan Ayla di unit sendirian. Lebih baik bersama orang tuanya di rumah. Ma, kok tumben masaknya banyak banget? Ayla membantu Kinan memasak berbagai menu masakan dari masakan rumahan biasa sampai menu western. Iya, soalnya Naysila kakaknya Saki sama suaminya mau datang. Mereka lagi di perjalanan, jawab Kinan. Ayla hanya menganggukkan kepala, ia pernah dengar kalau Saki memiliki kakak. Tapi dia belum pernah bertemu. Kamu penasaran ya? Kalian belum pernah ketemu, waktu resepsi kemarin gak datang karena David suaminya lagi ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Nah, karena sekarang lagi santai sekalian liburan di sini. Lagi Ayla hanya mengangguk menyimak. Tangannya terus membantu Kinan memotong sayur untuk dimasak. Saki bilang kamu mau buka restoran ya? Tanya Kinan. Ayla kaget karena mama mertuanya sudah tahu perihal rencana itu. Bukan restoran Ma. Ya, semacam rumah makan tapi nuansa alami dan modern gitu. Bukan aku minta Ma. Itu spontan aja. Baru aja ngebayangin, abang udah langsung ACC. Kinan tersenyum tipis, ya nggak apa-apa. Justru itu bagus, karena Saki jadi makin semangat dan giat lagi nyari duit. Ngapain coba dia capek kerja tapi nggak ada yang ngabisin? Mama udah bilang kan, kalau mau apa-apa jangan ragu buat ngomong. Ngomong aja mau apa pasti dikasih. Kalau Saki nggak mau ngasih, bilang sama mama. Biar nanti mama kasih Saki hukuman. Jika ada yang bertanya siapa menantu paling beruntung, mungkin Ayla akan unjuk tangan. Dia sungguh beruntung mendapat mertua sebaik Kinan dan Atar. Mereka benar-benar memanjakan Ayla sebagaimana anaknya sendiri. Padahal Saki anak kandungnya, tapi terlihat mereka lebih menyayangi Ayla. Selain karena mereka orang baik, tetapi juga sebagai upaya penebus dosa atas perbuatan Saki dulu terhadap Ayla. Udah mateng nih, coba deh kamu cicipi dulu. Kinan mengasingkan sesendok makanan dengan depan mulut Ayla. Kok aku mah? Sebelum buka restoran, kamu harus tahu dulu rasa masakan, mana yang cocok untuk dijual. Harus uji dulu rasanya, ujar Kinan. Mau tidak mau Ayla harus mencobanya. Ia meresapi setiap bumbu yang masuk dan menyentuh lidahnya. Ayla memejamkan matanya menggunakan insting indera pengecapnya. Sepertinya udah pas semuanya, hanya kurang garam sedikit aja, Ma. Ya, Mama juga tadi begitu. Berarti kamu udah cocok buka restoran. Kamu pandai mengetes rasa, ucap Kinan.